Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Delia Ayu Putri Wulandari dari staf HRD Kepengurusan tahun 2021-2022. Nah, aku sendiri berasal dari section B3 dan kali ini aku bertugas jadi moderator. Nah, untuk tema hari ini kita mengambil tema tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu Be a Leader Not a Boss, atau jadilah pemimpin bukan bos. Nah, untuk pemateri hari ini kita bakal datengin ketua umum kita dari tahun 2016 kepengurusan 2016-2017, yaitu Mas Ahmad Baihaqi Mubarak. Nah, untuk itu kita tunggu dulu ya kakaknya untuk gabung. Nanti kita sharing-sharing sama masnya. Dan untuk kalian yang mau tanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di komentar, dan nanti aku akan pilih satu orang buat gabung sama aku sama Mas Heki. Live bareng ya kita. Oke. Nah, udah join nih masnya. Yuk kita langsung. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada teman-teman dari sehat, SD kan? juga. Gimana, Alhamdulillah. Mas? Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oh, Gimana? Oke, kita sharing aja ya Mas, kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya. Boleh. Oke. Terus nanti Kita pakai filter deh, biar friendly. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah. Jadi gini Ya. Mas, Jadi gini Mas, nanti pas pertanyaanku udah selesai nih, kan kita nanti sharing bareng sama viewers kita. Nah, nanti ada satu orang yang bakal aku pilih dan nanti live bareng sama kita, jadi bertiga gitu ya. Saling Oke. tanya gitu. Oke. Bisa kenalan dulu kali ya Mas? Oh iya, boleh. Biar teman-teman tahu gitu ya. Boleh. Siapa nih yang ngomong? Aku langsung ngomong. Iya, Masnya yang ngomong. Kirain ditanyain. Ya, saya Agak misal. Baihaqi. Dulu alumni marching band ISB juga. Sebenarnya bukan alumni sih. Sampai sekarang juga saya masih terdaftar sebagai David, insya Allah. Jadi sampai sekarang juga masih itu. Saya dulu marching band ISB angkatan tahun 2013 masuknya. Terus sempat jadi pengurus, sempat jadi ketua umum di angkatan 2016-2017. Gitu sih. Ada lagi yang harus dikenalkan? Belum kayak. Nanti aja kita bahas lagi ya. Oke, Lebih ya. detailnya nanti aja. Mantap. Oke. Suara saya jelas kan? Ingetin lagi. Jelas kok Mas, jelas. Jelas banget malah. Iya. Nah, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang lagi lihat kita sekarang ini. Untuk kalian yang mau tanya, langsung aja kirim pertanyaan kalian atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, nanti aku pilih satu orang buat live bareng aku sama Mas Eki gitu. Oke. Langsung mulai aja kali Mas ya pertanyaan. Oke, boleh. Oke. Kita sekarang mau bahas tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, kan ada yang bilang jadi pemimpin, ada bos. Nah, aku mau tanya Mas Heki nih, menurut Mas Heki sendiri, apa sih pemimpin itu? Kayak pengertian dari Mas Heki sendiri, bahasa dari Mas Heki sendiri itu gimana? Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong soal pemimpin as a leader, pemimpin itu yang mengkoordinasikan semuanya, memimpin yang bisa membawa untuk mencapai satu tujuan. Tapi gini, kalau ada kalian sebenarnya udah banyak ya kan
yang membahas soal post and leadership difference, post and leadership. Jadi kalau kita ngomong soal post, sebenarnya kalau ini juga ada di beberapa artikel di Medium. Kalau kita ngomong post, itu adalah suatu structure hierarki. Jadi di situ adalah post adalah title untuk structure hierarki. Jadi dan kalau kita ngomong soal leadership, leader itu adalah personality. Jadi bukan sebuah title atau apa, tapi dia murni personality. Tapi kalau kita ngomong soal bos itu merupakan jabatan, posisi. Nah, itu kita bisa sebut sebagai bos. Jadi gini, semua orang bisa jadi bos dan semua orang juga bisa jadi leader. Tapi belum tentu ketika seseorang itu menjadi bos, dia memiliki leadership. Sebenarnya saya juga masih belajar ya. Nah, dan belum tentu belajar ya juga soal leadership dan kalau kita ngomong soal leader, semuanya juga bisa belajar juga soal leader gitu, dan semuanya juga bisa jadi bos juga gitu. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Kayak pemimpin itu adalah sebuah personality dan bos itu kayak jabatan gitu ya intinya. Ya. Oke. Ya benar. Terus perbedaan dari bos sama pemimpin itu apa sih, Mas? Nah ya itu tadi, kalau bos itu, jadi gini, kalau kita sebagai ketua atau kita sebagai as a manager atau as a strategist atau itu secara nggak langsung adalah bos bagi tim yang dipimpin. Namun gini, setiap bos itu belum tentu memiliki leadership yang baik. Nah mungkin adalah korelasinya adalah seperti itu. Jadi setiap bos itu akan mungkin jadi lebih baik ketika dia juga punya leadership yang baik kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong soal leadership nih, kalau kita ngomong soal leadership, bahkan ketika kita nggak menjadi bos pun kita sebenarnya udah jadi leader untuk diri kita sendiri, leader untuk lingkungan kita. Karena kalau kita ngomong soal bos itu kan ada batasannya itu adalah terhadap ruang lingkup, terhadap people, terhadap waktu dan lain-lain kan kalau kita ngomong soal bos, karena di situ adalah misinya adalah jabatan, posisi itu. Ya. Ini saya kayak kuis deh. Kita nyantai aja ya. Iya. Belum cair ini suasananya. Iya. Sayanya sih yang tegang kayaknya, Mas. Kamu takut sama saya? Mungkin gara-gara kayak jarang ketemu gitu ya, Mas. Paling ketemu dulu itu pas angkatan saya diklat kayaknya. Oh iya? Ya, Mas kayaknya pernah jadi pemateri di diklat saya. Oh. Yang diklat angkatan 2019. Oh. Gitu, ketemunya di situ. Oke, next question ya, Mas kayaknya. Oke, boleh. Tuh banyak yang komen tuh. Ya, kita sapa teman-teman juga. Halo, itu semua banyak alumni ISP juga tuh. Halo Mas-mas, Mbak-mbak. Ada Mas Rizal, ada Mas Faris, ada Mbak Ain. Oke, lanjut. Ya Allah. belum cair nih guys, masih tegang. Oh ya, masih tegang. Mau minum-minum dulu? Oh enggak, Mas. Oh iya. Aduh, ini ramai banget ya. Ada Mas Tiar nih. Iya, ada Mas Tiar juga. Oke. Pertanyaan ketiga. Kayak kuis ya Allah, coba. Dulu Mas Eki kan pernah jadi ketum tuh. Nah, pastinya kayak Mas Eki ada satu atau dua sosok atau figur pemimpin yang jadi inspirasi. Nah, kalau Mas Eki sendiri tuh siapa sih inspirasinya? Waduh, saya lupa ya. Saya lupa kalau harus ditanya waktu itu. Siapa ya sosok pemimpin? Mungkin ayah saya kali ya. Jadi beliau memang juga ya 11-12 sama saya juga. Jadi dia mungkin waktu
itu ayah saya. Tapi kalau kita ngomong di ISB sendiri sebenarnya banyak banget aduan-aduan yang saya ambil contoh waktu itu. Ada mas-mas sebelum saya itu juga saya jadikan contoh semua itu. Ketua-ketua sebelum saya itu juga saya pelajari juga semuanya. Saya jadikan contoh juga sebenarnya. Jadi ya so far saya belajar ke banyak orang sih. Gitu sih. Jadi nggak cuma satu atau dua orang gitu ya Mas. Jadi Iya. ngambil sisi positif dari banyak orang. Iya, dan iya. Mas Hiki jadiin satu buat ilmu Hmm. yang bakal diterapin. Karena kalau kita belajar itu kan nggak terbatas kan, dan tinggal kita sesuaikan aja. Saat ini ruang lingkupnya seperti apa, saat ini modelnya seperti apa, saat ini people-nya seperti apa. Nanti kita tinggal sesuaikan aja mana yang paling cocok untuk kita eksekusikan. Kayak gitu aja sih. Karena tiap zaman itu kayak gaya kepemimpinannya bakal upgrade gitu ya nggak ya Mas ya? Ya, kita akan mengikuti karena hal-hal kayak gini kan hal-hal yang dinamis ya. Kita nggak bisa sesaklek A harus A, B harus B, dan tapi kita harus bisa mengikuti waktu juga kan. Betul sekali. Gak ada yang nanya, mau iko-ikoyan? Ada iko-ikon. Aduh. Ya, Nggak ada hadiahnya sponsornya Mbak masalahnya. hadiahnya Marimba Mut, ambil direktorat. Oke. Aduh, marimbanya dibuat iko-ikon ya. Mungkin pengajuan lagi kali ya buat marimba baru. Kalau di ACC sama rektorat. Iya, iya. Oke, ya Allah. Susah ya ternyata pengajuan gitu. Iya. Aduh, curhat ya Allah. Aduh. Ya, ini kuisnya apa lagi nih habis ini? Ya Allah, jadi kuis ya. Ya santai aja, gak apa-apa. Next question kayaknya nih. Nah, pasti itu gini Mas, pemimpin tuh bakal kayak ada ciri-ciri gitu nggak sih? Nah, kayak hal apa aja sih yang kayak dimiliki pemimpin tuh? Apa dari pola pikirnya atau gimana gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong pemimpin itu kan, ya pemimpin itu kan punya karakter masing-masing ya kan. Tapi yang jelas di situ dia harus tahu tujuannya dia, visi misinya itu seperti apa. Jadi kalau kita ngomong karakter itu, ya beda orang pasti beda karakter, beda orang beda pembawaan. Jadi itu hal yang nggak terbatas sih. Dan kayak kalau ciri-ciri dia itu bisa memimpin atau enggak, sebenarnya itu raw banget sih. Itu kita nggak bisa kemudian ini bisa nih, ini nggak bisa nih. Itu kadang hal-hal tersebut malah kayak membatasi kita sebenarnya kayak gitu. Tapi so far kalau kita ngomong soal pemimpin itu kan, pemimpin ini yang mungkin familiar yang kita pelajari ya, yang kita baca juga. Pemimpin itu kan mereka yang mengajak, bukan mereka yang menyuruh. Mereka yang berani melakukan visi misinya, mereka yang futuristik, mereka yang visioner kayak gitu kan. Kira-kira kayak gitulah. Jadi kayak nggak ada batasan ya Mas, kayak buat jadi pemimpin tuh harus ini, jadi pemimpin harus A, Nggak harus B, harus C gitu nggak ya? Nggak ada. Karena kayak tiap individu tuh kayak ada aku begini, kamu begini, aku cara bawanya gini, kamu begitu. Kayak tinggal kayak cara penyampaiannya aja gitu ya Mas, kayak ngajari anggotanya atau cara berpikir dia buat gimana sih cara saya ngajak teman-teman saya buat maju gitu ya, buat nyelesain broker atau bla 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 gitulah. Sekarang kalau kita ngomong kan gini kan, kalau kita hanya membatasi pemimpin itu kita harus ini, harus ini. Nah, sekarang kita udah masanya era digital. Kita nggak mungkin lagi dong pakai masa-masa yang kemarin. Yang sekarang yang kita hadapi teman-teman milenial, post milenial, kita nggak lagi menghadapi teman-teman orang-orang di
baby boomers gitu kan. Kita kan yang kita hadapi kan udah nggak kayak gitu lagi. Jadi kan kita harus lebih fleksibel aja sih gitu. Dan ya kalau pemimpin, kalau saya bilang sih harus berani learning by doing sih. Tiap ada kesempatan kita untuk belajar, ya udah itu, sekalipun itu dari kesalahan. Bener Pak. Oh, bagus nih guys. Ya. Buat para pemimpin nih. Ya kita sama-sama belajar lah. Saya belum tentu benar juga kan. Ya, karena setiap individu pasti ada salahnya gitu ya Mas ya. Ya kita sama-sama belajar lah intinya. Kayak next question ya Mas ya. Iya next aja next. Oke. Iya next. Lumayan banyak juga sih. Oke. Sekarang kegiatannya ngapain nih? Dari apa nih Mas? YSP. Kita mau oprek. Oh mau oprek. Kayak mahasiswa baru ya. Mau ini kan masa-masa ospek nih ya. Mau persiapan buat oprek. Oke. Paling September lah Mas kita oprek. Oke. Doain ya. Ya. Acaranya lanjut. Pasti. Amin. Nah. Dan masih banyak lagi sih prokeran dan agak tertunda gara-gara PPKM. Iya. Ya itu jadi rintangan tersendiri ya. Iya. Di masa-masa kayak gini kita harus tetap produktif, tapi semuanya terbatasi. Tapi nggak apa-apa lah. Makin kita bisa kayak gitu, nanti waktu kita di real life kita jadi makin bisa improvement. Ketika ada hal-hal yang nggak terduga datang, kita bisa improve. Kita nggak perlu takut lagi karena kita udah latihan. Ya. Oke, lanjut. Ayo lanjut aja. Oh, enggak. Di komentar nih ramai banget nih, ada Kak Surya, ada Kak Sarah. Aduh, kakaknya pada aktif ya. Iya. Itu ada Mas Rizal juga tuh paling aktif tuh. Mas Rizal mau jadi donatur katanya tuh. Wow, donatur buat iko-ikoan ya. Mau beliin marimba katanya. Wah, mantap Mas, nggak apa-apa Mas. Tambah alhamdulillah ada marimba baru, jadi nggak usah pinjam. Kalau kekurangan ya. Oke. Pasti gini ya Mas. Kalau jadi pemimpin tuh, ya. Udah. Udah. Gimana? Gini ya. Ada nggak sih kayak tips and trick jadi pemimpin yang baik gitu buat anggota-anggotanya gitu Mas? Nah, ini juga yang sampai sekarang saya harus tetap belajar karena saya kan sebenarnya orangnya aktif banget ya, dan saya orangnya mungkin bisa dibilang agak apa ya, to the point gitu. Nah, pemimpin itu mau nggak mau kita juga harus bisa mendengar sih, harus bisa mendengar. Sebenarnya kalau kita ngomong soal kayak kepemimpinan itu kan banyak kan, ada autokratis, ada demokratis dan lain-lain itu kan. Cuman saya rasa apapun kayak pemimpinannya, kalau kita memimpin terhadap ruang lingkup, ya kita harus bisa mendengar lah. Karena ya satu hal aja ketika kita bisa dengar itu, insya Allah itu akan tetap penting bagi kita dan itu bisa jadi dapat belajar juga gitu kan. Jadi pendengar yang baik ya Mas, kayak semisal nih ada anggota A, aku mau ini, terus nanti yang B ada usul, aku mau gitu, nanti kayak gimana ya, jadi pemimpin tuh kayak harus jadi pendengar dan kayak ngolah semua pendapat dari anggota A, B, C gitu ya. Cuman kan nggak semua pendapat itu kan harus kita lakukan kan, nggak semuanya kan harus kita jalankan, nggak semuanya harus kita jadikan. Tergantung lah mana yang pas nih dengan kondisi kita. Kalau kita kalau contoh nih ada yang ngomong, kayaknya tahun depan kita harus beli beras satu set gitu kan. Ya kita lihat dulu, ini
pas nggak nih, uangnya cukup nggak nih, kita mau ada event apa nih, kita sesuaikan semuanya. Nggak harus kemudian ini idenya bagus nih, kita langsung enggak, tapi kita juga harus bisa menimbang itu. Jadi nggak hanya mendengar tapi menimbang daripada apa yang didengar juga itu penting. Jadi pendengar, penimbang, dan memberi keputusan yang baik buat kedepannya. Ya, tapi jangan kelamaan ya. Kalau memang udah timbangannya udah oke, ya kita harus bisa dinamis sih. Karena kalau kita kelamaan, ya broker juga pasti nggak jalan kan. Kalau katakan kita lagi memimpin nih dan ya udah ada yang usul dan bla bla bla, asalkan itu cocok, langsung eksekusi lah. Kita nggak perlu lah banyak pertimbangan dan lain-lain itu. Nah, rata-rata tuh kita kayak gitu itu karena kita takut. Padahal sebenarnya hal-hal itu begitu tuh kita bisa lakukan langsung, kita bisa pelajari langsung learning by doing itu tadi. Gitu. Tapi tentunya kita dengan pertimbangan-pertimbangan ya kan. Gitu. Jadi kayak nggak boleh ngaret lama-lama gitu ya Mas, biar nggak next prokeran itu kayak nggak sesuai target gitu ya. Iya, kira-kira kayak gitulah. Karena kan ya kalau kita eksekusinya lama, ya planning kita juga kan pasti akan mundur-mundur semua tuh. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan kita jadi makin nggak berkembang malahan. Jadi kita katakan kita harusnya udah bisa ke step B, C itu, kita masih step A, sedangkan yang lain udah pada di step B dan D kayak gitu kan kalau kita lakukan. Jadi kayak komunikasi itu penting ya Mas? Penting banget. Buat kayak nyampein sesuatu yang emang harus selesai hari ini atau next time, tapi jangan kayak ngaret gitulah. Kunci utama komunikasi lah. Saya ingat nih, jadi sebenarnya kalau dalam sebuah organisasi itu kan ada beberapa poin. Ada salah satunya adalah ada komunikasi sama konflik management. Nah itu jadi hal yang sangat penting itu. Dimana komunikasi itu adalah membantu kita untuk bisa mendistribusikan, untuk bisa mendelegasikan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Nah, di konflik manajemen, karena kalau kita ngomong soal organisasi itu kan pasti itu kita berhubungan dengan banyak orang, kita berhubungan dengan banyak environment kan. Nah, di situ pastilah ada kita namanya konflik ya kan. Nah, di konflik itu kita harus benar-benar bisa balancingkan antara cooperativeness dan assertiveness-nya kita itu harus benar-benar kita bisa balancing itu. Nah, kira-kira kayak gitulah kalau kita menjalankan suatu organisasi. Komunikasi number one, dan temennya itu kayak masalah lah, manajemen masalah untuk. Iya. Nah, kita kayaknya bakal flashback nih Mas. Oke. Pas Mas Heki jadi ketum dulu ya. Nah, aku mau tahu nih gaya kepemimpinannya Mas Heki dulu tuh gimana sih? Gimana ya? Jadi saya banyak belajar banget sih kalau di ESG. Jadi di awal-awal itu mungkin teman-teman udah pada tahu, nanti boleh ditanya salah satu dari teman-teman mungkin. Saya waktu itu pemarah. Saya waktu itu keras banget. Tapi saya belajar dari situ. Jadi saya terima juga masukan. Akhirnya saya belajar. Di situ kalau kita ngomong soal gaya kepemimpinan, mungkin saya lebih ke strategis sama sportif sih. Dimana di situ teman-teman juga penting juga. Jadi ya multikultural lah. Saya nyebutnya kita lebih ke kayak kalau di autokratis itu kan apa kata saya ya kamu harus ngikut kayak gitu. Tapi akhirnya dari belajar itu kita mulai harus bisa belajar lah ya
Jadi waktu itu ya mungkin saya berubah jadi kayak ya saya percayakan ke teman-teman. Saya mulai udah kayak ya udah kalau memang itu tugasmu lakukan yang terbaik kayak gitu lah. Mas Eki kayak tegas gitu ya orangnya, Ah, orang BB gitu. sempat mengalami kayak gitu juga, tapi karena kan gimana ya, kalau kita ngomong tentang kita harus kayak gitu, kita harus mementingkan ego kita gitu juga kan, tiap orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda kan. Nah kalau kita kayak gitu takutnya yang lain nggak bisa menerima dan Benar. nggak bisa mencerna maksud kita gitu, kayak gitu-gitu ya. Akhirnya waktu itu saya sempat belajar juga lah, akhirnya kemudian jadi merubah gaya itu tadi, mulai belajar mendengar dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Seru nih kayaknya. Kayak gimana ya? Biasa aja. Kayak mulai kayak kegambar gitu sih ya. Kegambar Iya, Kak. kayak tegasnya pemimpin tuh kayak udah kerasa gitu feelnya Mas. Karena gimana ya? Dari dulu emang saya kalau ikut organisasi tuh termasuk ikut yang organisasi pemimpinnya yang agak tegas, keras, dan ya bisa dibilang moneter, kayak A, B, B. Terus kayak kalau dikasih apa ya, kayak pendapat atau saran gitu agak susah, dan kita sebagai anggota itu kayak berusaha buat bukan ngerubah dia sih, kayak nyairin suasana biar dia nggak kaku banget gitu. Delia jurusan apa? Aku Mas, itu perpajakan. Oh, perpajakan via ya, via. Bukan, dari vokasi. Oh, vokasi. Iya. Ya. Pas daftar via nggak masuk Mas. Nggak mau nyoba lagi. Nggak Mas, udah di vokasi udah pusing ini. Udah tahun depan udah mau lulus, udah lala sekali rasanya. Ya, mudah-mudahan tepat waktu ya, bukan di waktu yang tepat loh ya. Amin, Masya Allah. Harus bisa. Nah. Emang di gitu dari fakultasnya harus tepat waktu. Iya, iyalah. Ditargetin. Dan jangan sampai molor, kasihan Bapak Ibu. Nah, benar. Ya. Benar. Karena UKT-nya UB nggak ada potongan ini masalahnya. Oh. Selama pandemi. Aduh, iya? ya malah masalah UKT nih. Ya, siapa tahu ada salah satu dosen yang lihat nih. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke. Oke, lanjut. Enggak sih, aku cuma mau tanya juga sih. Dulu Mas Eki tuh dari jurusan apa ya? Kalau saya teknik komputer. Tapi nggak salah. Saya itu jurusannya marching band. UKM saya teknik komputer. Kayak gitu. Kebalik ya Mas ya. Ya karena waktu belajar saya lebih banyak. Waktu belajar saya kan lebih banyak di marching band daripada di tekom. Makanya. Dibalik ya. Kayaknya kebanyakan anak marching gitu ya Mas ya. Kayak kuliahnya hampir 70% kehidupan kuliahnya tuh di UKM kayak marching gitu. Kuliahnya kayak number 2 gitu lah. Tapi kalau udah semester tua tuh mulai deh udah kayak apa ya, hektik sendiri. Enggak sih. Kita cuma salah strategi aja waktu itu. Kita salah strategi aja. Banyak kok teman-teman saya yang lulusnya tepat waktu. Aduh. Itu ada pertanyaan deh. Jurusan marching band prodi apa Mas Eki? Prodi Bras. Prodi Bras. Aduh, prodi Bras guys. Nih yang anak Bras mana nih suaranya? Udah muncul kan nih? Aduh, sayangnya saya battery ya. Oh, battery. Section sebelah ya Mas ya, battery. Iya. Tapi kan kita satu ISP kan. Oh iya, betul sekali. Battery angkatannya Mas siapa ya? Aku lupa. Kayaknya kamu belum masuk deh. Bukan kamu lupa, tapi kamu belum masuk. Maybe ada yang saya kenal kali ya Mas, tapi saya lupa. Mas Diko, halo. Masnya angkatan berapa kan kadang kayak
oh ya Mas ini namanya ini, anak Betri, anak ini, tapi kayak angkatan berapa ya dia? Nggak tahu lah gitu lah Mas. Kayak lupa angkatan gitu. Penting kalau semisal kayaknya Masnya alumni nih. Jadi ya angkatan atas-atas gitu udah gitu dong kayak persepsinya gitu. Iya. Kalau datang lihat anak-anak latihan gitu kayak kemarin pas latihan buat event MMA sama langgam tuh alhamdulillah kayak alumni tuh banyak yang datang ya Mas, banyak yang kayak support kita gitu. Oh iya ya. Aku sempat tuh nonton latihannya waktu itu pas di apa namanya kampus ya. Keren, mantap. Mantap. Semoga yang satunya menang ya Mas. Amin. Pastilah. Kurang satu nih yang belum pengumuman masalahnya. Oh iya, ditunda juga. Ya karena Malaysia lagi lockdown katanya, tapi maybe kemungkinan waktu dekat lah kayaknya langsung pengumuman nih. Dan semoga ISB borong lagi lah kayak kemarin langgam kita borong. Amin. Gitu. Iya. Nah, amin. Masa sampai digerebek Mako nggak menang, aduh gawat tuh. Urusannya sama Mako terus ya. Oh sekarang urusannya masih sama Mako? Masih Mas. Oh iya. Nah, gak apa-apa nanti pakai itu aja. Sering-sering silaturahmi aja biar nggak digerebek nanti. Mungkin kita kirim makanan gitu ya Mas karena latihan. Nggak perlu. Yang penting kita berhubungan baik aja, insya Allah bapak-bapak ngerti kok. Amin ya Allah. Agak serem juga sih bapaknya masalahnya. Aduh ya Allah. Oke. Aku juga mau throwback lagi pas. Boleh. Mas bawa ISB ke Thailand. Pasti kan dari section brass, section battery, section pit atau CG itu pasti kan kayak ada masalah lah, anak ini anak itu atau kekurangan player atau alatnya kurang gitu ya. Nah Mas pas itu gimana sih caranya kayak ngatur biar masalah-masalah itu kayak terselesaikan walaupun nggak langsung selesai ya Mas, kayak step by step gitu ya, pelan-pelan. Nah caranya Mas itu gimana? Oke, ini kan cerita ya. Jadi waktu kita ke Thailand itu sebenarnya kondisinya lagi berat banget itu. Kita ada musibah juga waktu itu. Kita kemudian sempat nggak diizinkan juga. Terus waktu itu kan kita kehilangan alat kan, beras kan. Dan itu kondisinya sedang tidak baik. Alat kita cuma beberapa biji aja, beberapa unit aja. Di berasnya kita paling cuma punya 4 ya. Dan kebutuhan kita waktu itu adalah pertama itu kita pakai 44 beras. Nah itu bayangin dari 4 kita pakai 44 itu aja udah problem banget waktu itu. Nah akhirnya ya saya kan nggak sendirian, bahkan mungkin saya nggak bisa nyebut kita kan nggak sendirian. Kita waktu itu kan ada tim. Nah jadi kita benar-benar solve problem waktu itu. Kita hubungin teman-teman, kita jalin koneksi mulai dari teman-teman di kampus. Nah, sebenarnya kalau cerita kayak gini nih asik nih, bisa kita sharingkan nih hal-hal kayak gini. Jadi waktu itu yaitu kita bangun koneksi, kita mulai pendekatan, kita mulai ada kayak cari-cari strategi untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah. Untuk alat kita koneksi ke beberapa kampus, ke beberapa marching band di luar juga, di luar kota. Dan itu tiap bisa dikatakan 2 hari sekali saya sama teman sama satu tim itu pasti keluar kota karena ambil alat, pinjam alat. Kalau nggak gitu kita nggak bisa latihan. Waktu itu saya ingat banget gitu, kalau nggak ke Blitar, ke ITS itu. Jadi kita dibantu banyak banget sama ITS, sama
UII sama teman-teman kampus-kampus yang lain itu soal alat. Nah, kalau pendanaan waktu itu alhamdulillah kita waktu itu disupport sama rektorat, tapi nggak penuh. Tapi sebagian besar adalah rektorat waktu itu. Dan itu nggak semudah kemudian kita ngomong, oh disupport keren ya, disupport, nggak kayak gitu. Itu ada perjuangannya. Itu kita harus benar-benar waktu itu. Jadi gini, saya waktu itu punya prinsip bahwa beliau semua itu adalah orang tua saya ketika saya belajar di kampus kan. Jadi saya gunakan kayak gitu. Nah, jadi saya dekati layaknya saya anaknya beliau semua itu. Ya udah, akhirnya mulai dari pendekatan itu, dan itu pun masih kurang. Jadi kita harus ke Jakarta, kita harus ke sponsor, terus kita harus patungan orang tua juga. Waktu itu patungan loh orang tua, dan kita kumpulin, benar-benar kita kumpulin. Kita ada grupnya, sampai sekarang pun kita ada grupnya. Gitu. Belum lagi soal SDM. SDM juga waktu itu cukup lumayan crowded juga, dan kita dibantu teman-teman kampus lain juga waktu itu. Terus ya banyak lah kendala-kendala. Belum lagi properti yang nggak bisa masuk bagasi waktu kita ke Thailand, jadi harus dikirim belakangan. Terus kehabisan uang, belum bayar hotel di sana, dan kita sempat ditahan di bandara juga waktu itu. Ya, tapi karena kita tim, kita bisa rembuk bareng. Nah, alhamdulillah kita bisa lewati itu. Ya, sekalipun saat itu mungkin kita bekerja sesuai dengan pos kita, tapi yang namanya tim akhirnya kita bisa memenuhi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kayak gitu. Benar. Banyak ya Mas kayak problemnya pas mau ya. Wah, keren banget itu, dan di situ saya belajar banyak dari situ. Benar-benar saya dapat impact besar juga dari TWMC itu. Saya tahu gimana sulitnya birokrasi, dan saya jadi tahu gimana caranya untuk mentreatment orang dan lain-lain. Saya belajar banyak dari situ, komunikasi dan lain-lain. Kayaknya dulu itu kayak ada reok nggak sih Mas? Ada. Nah, saya penasaran itu. Aku kayak mau tanya itu gimana cara bawanya gitu loh. Mas, gila tuh reok segitu gedenya terus dibawa ke Thailand, gimana tuh caranya coba? Kita masukin bagasi pesawat. Waktu itu reoknya dilipat kan. Awalnya kita mau pakai kargo, tapi kargo itu satu berangkatan aja harganya sekitar 30 jutaan. Akhirnya saya cancel, dan itu teman-teman posisinya udah berangkat ke Jakarta, dan saya cancel kargo itu. Nah, kita bingung dong mau gimana nih. Kita di sana reoknya pakai reok apa nih, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ada dari dekan-dekan WD3 ya waktu itu berangkat ke Thailand juga. Akhirnya saya titip untuk dibawakan reoknya. Akhirnya titip, dimasukin bagasi, dan bisa alhamdulillah sampai sana. Jadi H-1 lomba itu, jadi kita lomba nih hari Sabtu. Jumat malam itu saya baru ambil reoknya di bandara, dan jarak bandara ke tempat lomba itu, jarak tempat lomba ke bandara itu jauh banget. Jadi ya nggak apa-apa, ke sana akhirnya buat ngambil reoknya. Kayak gila, sumpah itu kayak perfect banget sih kalau buat aku sih Mas, bisa bawa reok ke Thailand dengan jarak. Ya Allah. Iya. Aku mau tanya lagi nih Mas. Iya, boleh. Ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Boleh. Ada pertanyaan lagi dari viewers kita. Selain suka duka buat pas TWMC ini Mas, ada nggak sih kayak suka duka lain Pak di keperiodean kepengurusannya Mas kayak gitu? Yaitu alat hilang, dan alat hilang yang akhirnya saya secara moral, secara saya pribadi, akhirnya saya harus bertanggung jawab terhadap alat itu.
alat itu. Jadi tahun 2017 ini kan udah selesai nih, ya kan. Cuman waktu itu kan alat masih nggak ada titik terang kan. Di 2018 kita baru nemu titik terang. Akhirnya di tahun 2017 kita baru nemu titik terang. Di bulan Agustus apa ya? Saya lupa. Nah, akhirnya di 2017 November, akhirnya alat itu ketemu di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah ketemu. Selain itu kita juga punya ya problem merging band kampus. Saya rasa dananya yang minim ya kan. Jadi kita juga punya tanggungan juga sampai kita ada ngutang di agensi dan kita dikejar-kejar sama mereka sampai kita harus dilaporin polisi juga. Tapi so far semuanya kita hadapi ya, dan di situ saya juga belajar karena waktu itu saya mungkin jauh dari kata pemimpin yang baik ya. Saya waktu itu waktu ada tanggungan itu saya ada pulang kampung dan di situ teman-teman lagi crowded banget di Malang. Akhirnya saya balik juga waktu itu meminta tolong sama beberapa teman. Akhirnya kita solve bareng-bareng waktu itu. Sampai saya ingat banget untuk melunasi tanggungan itu karena tanggungannya nggak main-main, seharga rumah memang. Itu kita sampai punya beberapa bisnis waktu itu. Kita punya party planner, kita punya jual bucket juga, kita punya banyak lah beberapa bisnis kita entertain gitu. Boleh tahu nggak Mas, itu kok bisa nyampe ke Jawa Tengah tuh gimana ceritanya tuh? Nah itu panjang itu. Ini kalau dilanjutin jadi seri 2 aja nanti. Di itu ya, part 2 ya, yeah. Gitu ya Mas ya. Ya, jadi itulah pentingnya kalau kita berkomuniti, pentingnya kalau kita menjalin hubungan baik dalam komunitas. Kalau kita pentingnya kalau kita menjalin hubungan baik dengan banyak ruang lingkup ya. Jadi waktu itu ada informasi dari teman-teman Unsud Universitas Sudirman Purwokerto. Benar ya, Unsud Purwokerto. Nah itu ya ngasih kabar ke saya kalau alat ada di sana. Mas Ringga, assalamualaikum. Mas Ringga. Nah alat ada di sana, akhirnya ya udah kita ke sana, kita cross check ke sana dan ya kita nemu titik terang di sana. Jadi kita di sana dibantu banget sama teman-teman Unsud di sana. Jadi kayak dari univ lain gitu ya Mas, yang bantuin kita buat nyari gitu ya? Iya. Iya, waktu itu ada titik terang ya. Gitu. Mungkin jawab pertanyaan dari Mas Jeffrey dulu tadi ya Mas ya? Oke, boleh. Tadi ya, seingatku itu Mas Jeffrey tanya, kendala apa aja yang Mas hadapin sama teman-teman Mas di satu kepengurusan selama 1 tahun kepengurusan itu? Ya itu tadi termasuk kendalanya. Kalau kita kalau kita ngomong di people, ya pastilah ya ada yang kayak tiba-tiba ngilang. Karena kan anak marching band memang sakti-sakti ya, tiba-tiba bisa ngilang kayak gitu kan. Itu kan udah hal yang biasa kan, dan kita harus tetap bisa solve lah gitu. Terus kendala yang lain ya itu kita nggak ada alat, kita marching band kampus saya rasa semuanya keterbatasan dana sih. Jadi ya sebenarnya kalau waktu itu kita telaah ya kendalanya normal sih kayak marching band pada umumnya, marching band kampus pada umumnya. Hanya saja waktu itu karena memang kita kebetulan agendanya juga besar, jadi porsinya waktu itu besar gitu. Tapi so far kalau kendala-kendalanya ya kendala-kendala marching band kampus pada umumnya lah, people, pendanaan, alat, ya gitu.
sama rektorat kayak gitu, sama UKM yang lain, nah kayak gitu-gitu. Tapi ada nggak sih Mas, ya tadi yang Mas bilang kayak dari UKM lain tuh, contohnya gimana? Pas di kepengurusannya Mas kayak gitu, ada problem? Ya alhamdulillah waktu itu Gimana tuh ceritanya? sebenarnya bukan masalah yang mayor ya, tapi masalahnya kecil banget. Jadi paling kita rebutan lapangan kayak gitu. Teman-teman tuh pada iri sama kita karena kan kita selalu pakai terus kan. 1 semester kita pakai gitu, kadang 1 tahun kita langsung booking gitu kan. Dan waktu itu karena lombanya juga cukup prestis, jadi kita dikasih akses penuh untuk pakai lapangan ya. Nah itu yang membuat teman-teman yang lain itu jadi aku nggak bisa pakai gitu, kayak gitulah. Tapi ya kita harus tetap jalin komunikasi, jadi kita atur jadwal kapan teman-teman yang lain buat make, kita kapan, kayak kita jalin komunikasi lah sebaik-baiknya. Kayaknya udah semua ya Mas, kayak bahas dari A, B, C, D sampai Z nih. Iya. Oke. Iya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya Mas, udah nyempatin waktu buat jadi pembicara atau narasumber di acara tertim ini. Siap. Ya. Siap, keren acaranya. Terakhir nih Mas, ada pesan nggak buat kita yang ya sekarang masih jadi anggota aktif ya segitu? Ada pesan nggak? Ini sih, kalau marching band itu keras banget, keras. Jadi kita harus kuat lah. Maksudnya kalau kita cuma melihat senangnya aja ya udah. Kita tahu realitanya itu mustahil kita bisa ngelakuin gitu kalau kita cuma lihat senangnya. Jadi marching band itu titik beratnya adalah di proses sebenarnya. Jadi siapa yang kuat ngelewatin proses itu dia juaranya kayak gitu. Nah kita sekarang yang jadi warrior, kita itu kalau memang kita sekarang benar-benar di marching band, saya sarankan, kita masih kuliah juga, saya sarankan punya set limit. Nah, set limit ini apa? Ini adalah strategi buat kita untuk membatasi supaya kita punya waktu tertentu, punya acuan tertentu supaya kita nggak terlalu terlena juga. Akhirnya apa? Kuliah kita juga tetap balance. Supaya paradigma bahwa teman-teman yang bermarching band itu kuliahnya pasti molor dan lain-lain, itu tidak ada. Nah, kita harus punya satu limit itu. Kapan waktunya kita harus benar-benar untuk menyelesaikan kuliah itu dengan baik, kayak gitu-gitu, kita harus juga punya satu limit itu. Ini untuk tips untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang yang memang senang marching band ya kayak gitu. Waktunya ngerjain tugas, kita harus punya benar-benar set waktu dengan baik itu. Itu sih, ya itu titik beratnya marching band adalah ada di prosesnya. Kalau kita cuma mau ngomong soal bagusnya aja, ya kita pasti bakal kalah sama keadaan. Assalamualaikum Mas Nuno. Ada Mas ini Mas Nuno itu pelatihnya kita waktu itu. Sekarang beliau di Kalimantan. Oke. Pelatih beras. Ya. Mantap. Sehat selalu Mas. Halo Mas Nuno. Ya kira-kira kayak gitu tipsnya. Oke. Aku ucapin sekali lagi ya Mas, terima kasih udah nyempatin waktu. Sama-sama. Dari kami cukup sekian kali ya Mas ya. Untuk Mas Eki bisa leave duluan jika nggak apa-apa. Oke. Mas Nono. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah selesai nih guys acara Tertimidit kali ini. Nah, untuk pemirsa atau viewers, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak sekalian, terima kasih udah mau nyempetin
nonton acara ISB yaitu 30 Minute with ISB dengan tema kepemimpinan dan dengan judul Be a Leader Not a Boss. Nah, kata-kata terakhir dari aku. Jadi aku mau ambil kesimpulan ya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mengayomi, sumber motivasi, mengerti kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ia pimpin, penggali solusi, dan partner kerja yang rendah hati tanpa pandang bulu orang di sekitarnya. Dan terakhir adalah jadi pendengar yang baik. Oke? Dari saya mungkin cukup ya. Thank you semuanya udah lihat. Nah, udah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.